Kembalinya Andrew Garfield dalam Spider-Man No Way Home adalah sebuah hal yang semula dianggap mustahil, tapi bisa diwujudkan. Sebelumnya, terdapat permasalahan antara sang aktor dengan studio Sony yang berakhir dengan pembatalan produksi film The Amazing Spider-Man 3. Hingga video ini dibuat, kita tidak pernah mengetahui bagaimana kelanjutan dari film kedua yang berakhir dengan menggantung. Akibat dari permasalahan itu, franchise The Amazing Spider-Man diberhentikan oleh Sony dan mereka memilih untuk bekerjasama dengan Marvel Studios sehingga melahirkan film Spider-Man baru yang diperankan oleh Tom Holland sebagai tokoh utama. Ya, meskipun sempat berhenti memerankan Spider-Man, nyatanya beberapa tahun kemudian Andrew Garfield kembali bersama dengan Tobey Maguire sebagai varian Spider-Man. Semua itu berkat tema multiverse yang disuguhkan dalam kisah MCU, membuka potensi akan terwujudnya proyek film apapun, meski sebelumnya tidak pernah terkoneksi dengan MCU karena berbeda rumah produksi. Kemunculan Andrew Garfield membuat penggemarnya antusias, bahkan mereka mengajukan petisi kepada Sony agar mau melanjutkan film ketiganya. Meski Sony memilih bungkam dan tidak ada tanda-tanda film ketiga akan dilanjutkan, namun kita bisa mengetahui bagaimana rencana awal dari film ini sebelum akhirnya dibatalkan. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami tertarik untuk membahas bagaimana kisah atau plot yang akan dibawakan dalam naskah orisinil dari film The Amazing Spider-Man 3. Kalian yang suka dengan Spider-Man versi Andrew Garfield, wajib untuk menyaksikan video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak setengah-setengah. Seri The Amazing Spider-Man bisa dikatakan sebagai seri paling menyedihkan dibandingkan dengan seri Spider-Man live action yang lain. Data naskah kelanjutan filmnya dihack, Andrew Garfield dianggap terlalu tua untuk menjadi Spider-Man, dan dua film yang sudah dirilis mendapatkan kritik yang buruk dari para kritikus film, membuat Sony sepakat untuk menghentikannya. Meski begitu, detail mengenai rencana awal dari naskahnya sudah tersebar, dan berikut adalah semua hal yang diketahui dari naskah The Amazing Spider-Man 3 yang dibatalkan. Berdasarkan penjelasan dari Mark Webb selaku sutradara franchise ini, kisah dalam The Amazing Spider-Man 3 akan terfokus dengan Peter Parker yang berusaha melanjutkan hidupnya setelah sempat terpuruk akibat kematian Gwen Stacy selaku kekasihnya. Ya, dalam film kedua ini diceritakan Harry Osborn adalah penerus dari Norman Osborn dan dia mengidap penyakit langka yang dikenal sebagai retroviral hyperplasia. Sebagai upaya penyembuhan, dia menginginkan DNA dari Spider-Man agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun Peter menolak untuk membantu karena menganggapnya terlalu berisiko dan bahkan tindakan itu bisa mengarah pada kematian. Murka dengan jawaban tersebut, Harry memilih menyuntikkan serum racun laba-laba yang diteliti di dalam Oscorp yang malah merubahnya menjadi Green Goblin yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Spider-Man dan Green Goblin kemudian terlibat dalam pertarungan hebat, sebuah pertarungan yang mengarah pada kematian Gwen Stacy. Peter terpuruk dan mengalami depresi akibat dari insiden ini. Dia bahkan memutuskan berhenti menjadi Spider-Man hingga sebuah kondisi yang mengharuskannya untuk kembali. Dan dalam film ketiga nanti, Peter akan mulai beradaptasi, menjalani kehidupannya sebagai Spider-Man tanpa keterlibatan dari Gwen Stacy selaku kasihnya. Dalam kisah komiknya, sosok pertama yang memakai gelar Green Goblin adalah Norman Osborn, walau kemudian dilanjutkan oleh Harry selaku anaknya. Nah, di dalam kisah The Amazing Spider-Man, justru malah kebalikannya. Harry dibuat sebagai Green Goblin pertama, sementara dalam film ketiga nanti, musuh utama yang akan dimunculkan adalah Norman Osborn, yang kelak akan memakai nama The New Green Goblin, atau bahkan Goblin King. Memang, karakter ini sempat dikisahkan tewas dalam film kedua, dan pemerannya yaitu Chris Cooper hanya ditampilkan secara singkat untuk menjelaskan dia mengidap penyakit yang diturunkan kepada Harry, sebuah penyakit yang dijuluki sebagai kutukan Osborn. Tapi penampilannya dalam film kedua cukup singkat dan kelak akan terbayarkan karena dia dikisahkan selamat dan malah bertindak sebagai supervillain utama dalam film ketiga yang dibatalkan. Seolah mengadaptasi kisah Clone Saga dari komik, Norman Osborn akan dibangkitkan oleh ilmuwan gila yang bernama Profesor Miles Warren, yang mana adalah sosok supervillain tambahan bernama Jekyll. Kisah Clone Saga sendiri dianggap kontroversial oleh sejumlah pembaca komik.
Alasannya karena kisah ini menampilkan seorang ilmuwan gila yang memakai DNA mutasi dari Peter Parker dan juga DNA dari Gwen Stacy untuk menghidupkan orang-orang penting yang sudah mati. Orang yang dihidupkan termasuk dengan Gwen sendiri dan juga ayahnya, yaitu Captain George Stacy. Hal ini bahkan diungkapkan sendiri oleh Denis Leary selaku pemeran ayah Gwen Stacy, di mana dalam penjelasannya dia mengatakan akan kembali muncul dalam film ketiga karena adaptasi Clone Saga yang membuatnya kembali hidup dan turut serta meramaikan film ketiganya. Menurut laporan, bahkan bukan hanya perusahaan Oscorp yang terlibat dalam proses penghidupan beberapa karakter penting, tapi Spider-Man sendiri juga melakukan eksperimen tersebut memanfaatkan DNA-nya sendiri. Ide seperti ini terkesan sedikit berat untuk film yang menceritakan Spider-Man, karena seperti melenceng dari kisah Spider-Man pada umumnya. Tapi ini adalah rencana Sony, di mana mereka mengambil kisah Clone Saga yang dikenal kontroversial di dalam komiknya. Nah, sudah menjadi kebiasaan Sony di masa lalu untuk menambahkan supervillain rekomendasi mereka ke dalam film Spider-Man. Jika dalam era Tobey Maguire, Sony menekan sutradara untuk menambahkan Venom, padahal semuanya sudah tertata dengan rapi, dalam kasus The Amazing Spider-Man 3, mereka juga melakukan hal yang serupa. Sony memaksa untuk menampilkan Sinister Six, bahkan rencananya kelompok ini akan dibuat ke dalam satu film khusus yang menceritakan ke-6 penjahat super dari Spider-Man tersebut. Baru dalam film ketiga, mereka akan berhadapan langsung dengan Spider-Man. Bocoran mengenai Sinister Six bahkan sempat dijelaskan oleh sutradara Mark Webb dalam suatu wawancara bersama dengan Den of Geek pada tahun 2017 lalu. Singkatnya, Sony ingin membuat film Sinister Six sebelum mereka merilis film The Amazing Spider-Man 3. Mark Webb juga menambahkan dirinya sangat menginginkan Chris Cooper untuk mengulangi perannya sebagai Green Goblin. Sosok itu kepalanya akan dibekukan dan kemudian dihidupkan kembali, di mana ini terinspirasi dari Clone Saga yang sudah sempat kita singgung sebelumnya. Norman kemudian mengutus pria misterius untuk merekrut daftar supervillain yang akan diajak bergabung ke dalam Sinister Six. Pria ini dipanggil sebagai Gustav Fiers alias The Gentleman, sosok misterius yang sempat muncul mendekati akhir durasi dari film kedua. Nantinya, Norman Osborn akan kembali muncul dan dia berubah menjadi Green Goblin yang baru, serta memiliki porsi yang besar dalam film Sinister Six, mengingat dialah pemimpin dari geng supervillain kelas kakap itu. Nah, hal ini kemudian menjelaskan ending menggantung dari film kedua, di mana Oscorp diam-diam memproduksi peralatan canggih yang terlihat sangat familiar. Mulai dari kostum Rhino, sayap Vulture, tentakel milik Dr. Octopus, dan lain-lain. Maka jelas sangat masuk akal jika Norman Osborn menjadi pemimpin dari Sinister Six karena dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi masing-masing anggotanya. Sutradara yang dipilih untuk mengarahkan film ini adalah Drew Goddard, orang yang sama yang sudah mengerjakan beberapa film terkenal seperti The Martian, Cabin in the Woods, Cloverfield Lane, dan masih banyak film yang lainnya. Meski belum diketahui detail utama dari film Sinister Six ini, satu yang pasti, Spider-Man hanya digunakan sebagai tokoh pendukung. Mengingat filmnya terfokus untuk menceritakan para Sinister Six. Barulah dalam film ketiga, mereka akan dipertemukan dalam film yang pastinya sangat menarik jika kita bayangkan. Nah, jika kalian menganggap ada terlalu banyak plot yang diperlihatkan dalam satu film, anggapan kalian tidak salah dan itu memang benar. Ini dikarenakan franchise The Amazing Spider-Man yang memang terkenal memasukkan terlalu banyak hal ke dalam satu film. Misalnya, dalam film kedua, mereka sudah menambahkan plot Harry Osborn sebagai Green Goblin. Ini masih ditambah dengan plot Electro, kisah cinta Peter dan Gwen Stacy, sedikit clue mengenai Sinister Six, dan plot terakhir yang mungkin tidak kalian sadari adalah kisah di mana Peter mengetahui peran orang tuanya dalam proses penciptaan senjata biokimia internasional dan efek yang ditimbulkan dari senjata tersebut yang berasal dari genetik Peter sendiri. Jadi ya, sepertinya Sony benar-benar memilih dua plot besar untuk dimasukkan ke dalam film ketiganya. Clone Saga yang memanfaatkan DNA Peter untuk membuat cloning dari karakter yang sudah meninggal, dan juga Sinister Six yang kesemuanya akan dimunculkan dalam satu film secara bersama-sama. Selain itu, dari kasus peretasan email Sony, kemudian bisa diketahui beberapa detail penting dari film The Amazing Spider-Man 3. Bagi kalian yang mungkin belum mengerti, jadi pada tahun 2014 lalu, studio Sony Pictures diretas oleh sebuah kelompok yang menuntut agar studio ini menarik perilisan film komedi berjudul The Interview yang dibintangi oleh Seth Rogen dan James Franco. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan Kim Jong-un selaku pemimpin Korea Utara dan dianggap kontroversial jika ditayangkan. You wanna go kill Kim Jong-un? Totally, I'd love to assassinate Kim Jong-un today. Tindakan peretasan ini kemudian menghasilkan kebocoran banyak data rahasia yang dimiliki oleh Sony Pictures.
Nah, salah satu kebocoran yang masih berhubungan dengan franchise The Amazing Spider-Man adalah momen ketika Andrew Garfield tidak bisa hadir dalam acara pengumuman film ketiga diakibatkan oleh sakit setelah mengalami jet lag. Acara resmi yang diadakan di Brasil itu sangat penting untuk masa depan The Amazing Spider-Man, tapi Sony merasa dikecewakan setelah keputusan Andrew Garfield yang tidak datang, menyebabkan film ketiga kemudian resmi dibatalkan. Selain itu, masih ada beberapa plot yang dibocorkan terkait dengan film The Amazing Spider-Man ketiga, dan beberapa plot tersebut adalah sebagai berikut. Dilansir dari artikel Comic Book Movies, yang sekarang tulisannya sudah dihapus, petinggi Sony Pictures yang bernama Hannah menggela, dirinya memiliki ide di mana Emma Stone akan dihidupkan kembali sebagai host dari Symbiote Carnage. Ini mengadaptasi kisah dari seri Ultimate di dalam komiknya, dan ide ini dipilih karena Hannah beranggapan Gwen Stacy yang menjadi Carnage akan terlihat sangat keren, seksi, juga intens untuk disaksikan. Meski begitu, ide ini masih harus dibicarakan sebelum bisa ditulis ke dalam naskah. Pengungkapan Gwen Stacy yang masih hidup akan terlihat mirip dengan adegan yang dihapus dari film kedua. Ayah Peter dikisahkan selamat dari kecelakaan pesawat dan muncul secara tidak terduga. Kisah ini mengambil referensi dari komik Ultimate Clone Saga, di mana Peter yang sempat dikisahkan tewas juga muncul kembali dan mengaku selamat dari kematiannya. Nah, Gwen Stacy bisa menggunakan cara yang sama untuk bisa kembali ke dalam franchise ini. Entah seperti apa bahagianya Peter ketika dia melihat Gwen Stacy yang kembali dari kematian, setelah semua depresi dan penyakit mental yang ditimbulkan dari kepergiannya. Meski Gwen yang datang adalah cloning, tapi pertemuan tersebut bisa membuat Peter merasakan kembalinya sang kekasih yang seakan bangkit dari kematian. Nah, jika kalian sadar, dalam foto di balik layar proses pembuatan film The Amazing Spider-Man 2, terdapat adegan di mana aktris cantik bernama Shailene Woodley dipilih untuk memerankan Mary Jane, tapi adegannya tidak pernah dimasukkan ke dalam film. Penampilannya sebagai MJ juga terlihat mengesankan. Rambut merahnya terlihat khas, berparas cantik, dan seperti wanita muda yang menyukai tantangan karena dia mengendarai motor untuk berpergian. Menurut kami, ada 3 alasan kenapa dia tidak dilibatkan. Pertama, MJ akan diperkenalkan dalam film ketiga, di mana dia hadir sebagai pengganti Gwen Stacy sebagai wanita yang menjadi kekasih Spider-Man. Kedua, berdasarkan dari ungkapan sang aktris sendiri, dia mengaku tidak yakin akan dilibatkan dalam film ketiga, mengingat Gwen Stacy yang kembali dihidupkan. Atau kemungkinan ketiganya, MJ tetap dilibatkan meskipun Gwen Stacy dibangkitkan dari kematian. Keterlibatan 2 wanita yang berhubungan langsung dengan kisah cinta Peter Parker pasti akan semakin menambah variasi cerita dalam film ketiganya. Belum lagi ada sosok Felicia Hardy yang merupakan Black Cat yang sudah diperlihatkan dalam film kedua. Jadi dengan adanya banyak wanita kekasih dari Spider-Man, membuat sutradara harus pandai mengaturnya, karena jika tidak ditakutkan filmnya akan jelek karena saking banyaknya sumber materi yang dimasukkan dalam film ini. Dan itulah beberapa detail plot cerita dari film The Amazing Spider-Man 3 yang dibatalkan. Bocoran tersebut sebenarnya dikhususkan untuk film kelanjutan setelah The Amazing Spider-Man 2. Jadi kelak jika filmnya dilanjutkan, kami tidak bisa memastikan apakah kisahnya akan sama atau dibuat berbeda. Menurut kalian sendiri, apakah dengan kembalinya Andrew Garfield sebagai Spider-Man membuka potensi dibuatnya film ketiga? Dan apakah film tersebut memang perlu untuk dibuat? Atau kalian lebih suka dengan film Spider-Man 4 dari Tobey Maguire untuk dilanjutkan? Kami ingin tahu pendapat kalian, jadi silahkan tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.